Oke, ada 4 orang di dalam mobil. Nah, jadi anggaplah ini orangnya ada di sini nih. Ini seperti ini, ada 4 orang. 1, 2, 3, 4. Terus di sini kan ada pegasnya, pegas tunggal. Nah, ini masanya M itu sama dengan 200 kg. Kemudian delta X-nya itu sama dengan 3 cm. Nah, yang ditanyakan berapakah K sama dengan berapa. Nah, dari sini berarti kita cari F nih. F itu sama dengan M dikalikan G, ini kita kalikan N karena ada 4. Berarti sama dengan 200 kilo kali 10 Newton per kilogram dikalikan 4. Berarti sama dengan 8.000 Newton. Nah, F itu kan sama dengan K dikalikan delta X, toh? Berarti K sama dengan F kita bagi dengan delta X. Delta X-nya ini kan senti, kita ubah ke meter. Kalau diubah ke meter berarti 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, masuk mau ke sini. Jadi sama dengan 8.000 Newton dibagi dengan 3, 10 pangkat min 2 meter. Min 2 naik ke atas, berarti sama dengan 8 per 3, 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 2 Newton per meter. Berarti ini ketemu 2,66 kali 10 pangkat 5 Newton per meter. Seperti itu. Bisa? Mengerti, Miss? Ya? Halo? Ini pakai rumus. Pakai rumus F sama dengan K kali delta X, nih. Rumusnya pegas kan ini? Yang ditanyakan kan tetapan pegas. Ini kan ada 4 orang toh. Ada 4 orang berarti gayanya sama dengan M kali G. Kita kalikan M-nya nih. M-nya ada 4. Berarti kita kali 4. Seperti itu. Bisa? Bisa, Bu. Ini soal nomor 1. Nah, kita ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, jika kamu punya kawat A dan kawat B dengan panjang perbandingan. Panjang sama panjang. Oh, berarti di sini LA sama dengan LB. Jadi ini ceritanya ada 2 kawat itu. Ya, anggaplah ini adalah kawat A. Kemudian yang ini adalah kawat B. B-nya kita kasih warna lain nih lah. Toh. Lalu diameternya berbeda nih. Ya, ini kawat B, ya, kawat B. Ini yang B, kemudian ini yang A, begitu. Nah, terus LA sama dengan LB, diameternya DA dibanding DB sama dengan 1 dibanding 2. Masing-masing ditarik dengan gaya F. Nah, ini ditarik dengan gaya F. Ini juga ditarik dengan gaya F. Jadi F-nya sama nih. Ini F, ini F. Itu berarti FA sama dengan FB sama dengan F. Kemudian sehingga mengalami pertambahan panjang berarti delta X-nya. Atau delta L. Delta LA dibanding delta LB itu sama saja dengan 3 dibanding 1. Nah, yang ditanyakan itu adalah modulus elastisitas A dibanding modulus elastisitas B. Nah, modulus elastisitas itu kan sama dengan tau dibagi dengan E kan. Tau itu kan sama dengan F per A. Dibagi dengan delta L dibagi L. Berarti ini sama dengan F dikalikan L dibagi dengan A kali delta L. Maka kita masukkan nih. Jadi EA dibanding dengan EB. Ini berarti sama dengan FA dikalikan LA dibagi A daripada A kali delta LA dibanding dengan FB kali LB. Ini dibagi AB kali delta LB. Ya. Nah, ini bagi kita ubah jadi kali. Berarti sama dengan FA LA luas penampang itu kan sama dengan 1/4 PD. A pangkat 2 dikalikan delta LA, ini kali 1/4
pi diameter B pangkat 2 kali delta LB kita bagi dengan FB dikalikan dengan LB. Nah, ini kan sama F-nya, berarti kita coret. L-nya ini berarti kan LA dibanding LB, berarti ini kita tulis saja LA per LB. Dikalikan, 1/4 pi-nya hilang, nah 1/4 pi hilang. Berarti ini DB dibanding dengan DA. Pangkat 2 kali ini dengan ini nih, delta LB dibanding delta LA. Nah, kasih masuk nih. LA sama dengan LB. Berarti LA LB sama, maka ini kita coret, ya kan? DB dibanding dengan DA. Ini kan DA dibanding DB sama dengan 1/2. Maka kalau DB dibanding DA berarti 2/1 nih, dipangkatkan 2. Delta L-nya 3/1. Berarti ini kali 3/1. Jadi sama dengan 4 dikali dengan 3/1. Maka sama dengan 12 dibanding 1. Seperti itu. Main di rumus gini. Bagaimana? Bisa dipahami? Kenapa bisa dipangkat 2? A luas itu kan sama dengan pi R kuadrat kan? R itu kan sama dengan D/2. Berarti pi dikalikan diameter dibagi 2 dipangkatkan 2. Maka sama dengan pi per 4 D pangkat 2. Ini rumus luas lingkaran, luas penampangnya. Ini kan anggap karena diketahui diameter, berarti penampangnya berbentuk lingkaran. Begitu. Oke? Ya, Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan di sini? Di soal nomor 2? Enggak. Enggak, Ji? Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3, sebuah pegas mula-mula panjangnya 20, berarti L0 sama dengan 20 cm. Kemudian pada salah satu ujungnya digantungkan beban, berarti ini M, sama dengan 2 kg. Jadi posisinya seperti ini. Nah, ini digantungkan beban, masanya M ya. Ternyata panjang pegas menjadi berarti L sama dengan 25 cm. Tentukan konstanta dari pegas tersebut, yaitu K, sama dengan berapa. Nah, delta X itu sama aja dengan delta L. Berarti sama dengan L dikurangi dengan L0, maka sama dengan 25 cm dikurang 20 cm, berarti sama dengan 5 cm, berarti ini 5 kali 10 pangkat minus 2 meter ya. Kemudian F itu sama dengan M dikali G, berarti sama dengan 2 kilo kali 10 Newton per kilogram. Berarti sama dengan 20 Newton. Nah, F sama dengan K dikalikan dengan delta X. Maka K sama dengan F kita bagi dengan delta X. F-nya 20 Newton dibagi dengan 5, 10 pangkat min 2 meter, berarti 20 dibagi 5 kan 4. Ini 10 pangkat min 2-nya naik nih, jadi kali 10 pangkat 2 Newton per meter, atau sama dengan 400 Newton per meter. Begitu. Ada pertanyaan di sini? G itu 10 Newton per kilogram sama aja meter per sekon kuadrat, nah? Sama aja, Ji. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita ke nomor 4. Kalau terlalu cepat bilang, Nek. Sebuah batang besi panjangnya 2 meter, berarti L sama dengan 2 meter. Penampangnya berarti A ya, A sama dengan 4 mm kali 2 mm, berarti ini sama dengan 8 mm persegi. Kita ubah ke meter persegi, berarti 8, 10 pangkat min 6 meter persegi. Modulus elastisitas besi, modulus elastisitas ini ya, sama dengan 10 pangkat 5 Newton per milimeter persegi. Oh, kalau di sini Newton per milimeter enggak perlu diubah ke meter pangkat 2. Jika ujung pegas ditarik dengan gaya F sama dengan 40 Newton. Kemudian, berapakah
pertambahan panjangnya. Itu berarti yang dicari adalah delta X-nya. Delta X-nya sama dengan berapa, atau delta L ya, delta L sama dengan berapa. Nah, sekarang rumusnya modulus elastisitas tadi kan sama dengan F dikali L dibagi dengan A dikalikan dengan delta L kan. Maka ini pindah ke sini, tukar posisi dengan epsilon ini. Berarti delta L sama dengan F dikalikan L dibagi dengan A dikalikan dengan modulus elastisitas. F-nya adalah 40 Newton. Dikalikan dengan 2 meter. Dibagi A-nya sama dengan 8 mm persegi. Kali modulus elastisitas 10⁵ Newton per milimeter persegi. Nah, ini milimeter persegi berarti boleh dicoret nih. Ya, Newton juga boleh dicoret. 40 kali 2 kan 80 dibagi 8 berarti sama dengan 10. Maka 10⁵ naik berarti jadi 10⁻⁻5, satuannya berarti dalam meter. Meter kita ubah ke milimeter, ini kan boleh jadi 10⁻⁴ meter kan? Berarti sama dengan 10⁻⁴, kita kalikan 10⁻³ milimeter. Sama dengan 10⁻⁻1 milimeter atau sama dengan 0,1 milimeter. Seperti itu. Oke? Iya, Bu. Nomor 5 sekarang. Soal nomor 5, sebuah kawat luas penampang itu berarti A ya. A-nya sama dengan 4 mm persegi. Kemudian diregangkan dengan gaya yaitu F sama dengan 8 Newton. Sehingga bertambah panjang berarti delta L. Ini sama dengan 0,08 cm. Jika panjang kawat mula-mula L sama dengan 60 cm, berapakah tegangan dan regangan kawat? Tegangan itu adalah tau. Ini sama dengan berapa? Regangan itu adalah E, sama dengan berapa? Tau itu sama dengan F dibagi dengan A, berarti sama dengan 8 Newton dibagi dengan 4 mm persegi. Ini boleh sama dengan 2 Newton per milimeter persegi. Ya, kalau mau diubah ke meter persegi ya nggak ada masalah. Berarti ini sama dengan 2 kali 10⁻⁶ Newton per meter persegi. Nah, kemudian untuk regangan itu sama aja dengan delta L dibagi dengan L. Berarti sama dengan 0,08 cm dibagi dengan 60 cm. Berarti ini sama aja dengan berapa mili? 8 dibagi dengan 600. 6.000 ya. 8 per 6.000. Atau sama dengan 8 per 6, 10⁻⁻3. Berarti sama dengan 4 per 3, 10⁻⁻3, atau sama dengan 1,33, 10⁻⁻3. Regangan itu tidak memiliki satuan, karena senti dibagi senti kan hilang. Bagaimana? Oke? Oke, Bu. Nomor 6. Soal nomor 6, 3 pegas masing-masing konstantanya adalah K disusun secara seri. Berarti 1, 2, 3. Ini K, K, K. Konstanta pegas gabungan. Jadi ini mau dijadikan satu nih, ini K totalnya sama dengan berapa. Nah, kalau dia seri, itu kan 1 per K total sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Berarti ini sama dengan 1 per K ditambah 1 per K ditambah 1 per K. Berarti sama dengan 3 per K. Ini adalah 1 per K total. 1 per K total. Berarti K total sama dengan K dibagi 3. Atau 1 per 3K. Atau 0,33K. Ya, seperti itu.
Sudah bisa? Oh, bisa, Bu. Nomor 7. Soal nomor 7, dua buah pegas disusun secara paralel. Berarti begini. Ini K1, ini K2. Setiap pegas memiliki konstanta. Berarti K1 sama dengan K2 sama dengan 200 Newton per meter. Jika pada susunan pegas paralel diberi gaya berat, berarti di sini ada gaya nih, ada F sama dengan 20 Newton. Yang ditanyakan, hitunglah pertambahan panjang pegas. Delta X sama dengan berapa? Berarti kita harus cari K total dulu tuh. K total sama dengan paralel itu ditambah. K1 tambah K2. Berarti sama dengan 200 Newton per meter ditambah dengan 200 Newton per meter, maka sama dengan 400 Newton per meter. Nah, untuk cari delta X, kita menggunakan rumus F dibagi dengan K total. Berarti sama dengan 20 Newton dibagi dengan 400 Newton per meter. Maka sama dengan 1 per, berapa ini? 20 ya? 20 Newtonnya hilang, berarti meter. Ini sama aja dengan 100 cm dibagi dengan 20. Maka sama dengan 5 cm. Ya, begitu. Oke? Bisa ya? Iya, Bu. Nomor 8. Nomor 8. Oh, ada 3 buah pegas. Seperti ini ada K1, K2, kemudian di sini adalah K3, di mana K1 sama dengan 100, K2 sama dengan 100, lalu K3 200. Kemudian mengalami pertambahan panjang. Pertambahan panjang berarti delta X sama dengan 10 cm. Lalu ditanyakan berapakah masanya, ini M ya. Massa sama dengan berapa, gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini kita harus sederhanakan dulu ini. Ini paralel nih. Kita sebut K paralel gitu ya. Jadi sekarang seperti ini. Maka ini adalah K3. Ini K paralel. K paralel itu berarti sama dengan K1 ditambah dengan K2. Berarti sama dengan 100 Newton per meter ditambah 100 Newton per meter. Berarti sama dengan 200 Newton per meter. Nah, terus ini diubah lagi. Ini jadi K total. K totalnya itu serinya ini dengan ini. Ini berarti kamu pakai 1 per K total sama dengan 1 per K paralel ditambah 1 per K3. Berarti 1 per 200 Newton per meter ditambah 1 per 200 Newton per meter. Sama dengan 2 per 200 Newton per meter. Maka K total berarti sama dengan 200 Newton per meter dibagi 2, maka sama dengan 100 Newton per meter. Nah, sekarang F itu sama dengan K dikalikan delta X. F itu kan M kali G, sama dengan K kali delta X. Berarti massa sama dengan K kali delta X dibagi gravitasi. Maka M sama dengan 100 Newton per meter kali 10 meter per sekon. Delta X-nya itu adalah 10 cm. Ini kita ubah ke meter ya. Maka dikali dengan 10 kali 10 pangkat min 2 meter.
bagi dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang bisa dicoret. Ini coret nih, 10 dengan 10 coret. 100 kali 10 pangkat min 2 berarti sama dengan 1 kilogram satuannya. Kan meternya coret nih, meter dengan meter coret. Newton dibagi meter per sekon kuadrat itu sama dengan kilogram. Begitu. Oke? Bisa? Bisa, Bu. Ya. Soal nomor berikutnya. Soal nomor 9. Nomor 9 ada 3 pegas tersusun paralel. Kemudian digabung lagi dengan 2 buah pegas paralel juga. Lalu ini, kemudian di sini ada massa. Ini K1, K2, K3, K4, K5, K6. Nah, ini disederhanakan dulu nih. Berarti ini jadi K paralel 1, K paralel 2, K3 ya. Barulah nanti di sini adalah K total. Kita cari dulu tuh KP1-nya. Ketapaan pegasnya semuanya sama ya. Jadi ini K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K4 sama dengan K5 sama dengan 100 Newton per meter. K paralel 1. KP1 sama dengan K1 tambah K2 tambah K3. Berarti sama dengan 3 kali 100 Newton per meter sama dengan 300 Newton per meter. Kemudian K paralel 2 sama dengan K4 ditambah K5 sama dengan 2 kali 100 Newton per meter sama dengan 200 Newton per meter. Lalu K total berarti 1 per K total sama dengan 1 per K paralel 1 tambah 1 per K paralel 2 ditambah 1 per K3. Sama dengan 1 per 300 Newton per meter ditambah 1 per 200 Newton per meter ditambah 1 per 100 Newton per meter. Kita samakan per 600 Mi. Jadi 1 per K total sama dengan per 600 Newton per meter. Berarti di sini 2 ditambah 3 ditambah 1. Sama dengan 6 per 600 Newton per meter. Berarti K total sama dengan 600 Newton per meter dibagi 6. Jadi sama dengan 100 Newton per meter. Itu K totalnya. Nah, ini jawaban yang A, Mi. Oh, masanya di sini 5 kg. Lalu yang B besar pertambahan panjang susunan pegas. Yang B berarti kita cari F dulu. F sama dengan M kali G. Berarti sama dengan 5 kg kali 10 meter per sekon kuadrat. Berarti sama dengan 50 Newton. Lalu delta X berarti sama dengan F dibagi dengan K. Maka sama dengan 50 Newton dibagi dengan 100 Newton per meter sama dengan 1 per 2 meter atau sama dengan 50 cm. Begitu. Nomor 9. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke. Sekarang yang berikutnya. Nomor 10. Tunggu. Ibu pakai ini dulu. Bentar, supaya bagus gambarnya. Lantai. Ada pegas di sini. Ada beban ya. Lalu pegasnya ada di sini nih. Ya.
Ini K, 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 K. Di sini adalah M. Gambar A. Berarti yang ini nanti disederhanakan dulu, Mi. Berarti jadi berikutnya ini M. Berarti ini K paralel 1, K paralel 2. Berarti K ditambah K. KP1 sama dengan K ditambah K sama dengan 2K. Lalu KP2 berarti sama dengan K ditambah K juga sama dengan 2K. Terus ini kan sama aja dengan paralel lagi nih, ini dengan ini. Jadi kalau begitu nanti K totalnya berarti sama dengan KP1 ditambah KP2. Maka sama dengan 2K ditambah dengan 2K. Maka sama dengan 4K. Begitu. Paralel begitu. Kemudian soal berikutnya. Ini ada benda lagi di sini, kemudian ini, ya. Oke, ini K, ini K, ini K, ini K. Berarti ini dirubah jadi benda ya seperti ini. Jadi yang ini berarti KS1, KS2. 1 per KS1 sama dengan 1 per K ditambah 1 per K. Berarti 2 per K. Maka KS1 sama dengan K per 2. Kemudian 1 per KS2 itu berarti sama dengan 1 per K ditambah 1 per K juga. Berarti sama dengan 2 per K. Maka KS2 sama dengan K dibagi 2. K totalnya ini dengan ini berarti paralel. Maka K total sama dengan KS1 ditambah dengan KS2. Berarti sama dengan K per 2 ditambah K per 2. Berarti sama dengan K. Ya, begitu. Oke? Bisa? Itu yang untuk Paralel. Ini kan paralel. Ini yang ini. Yang ditambah apanya itu? Paralel itu kan di jumlah kalau paralel. Nah, paralel itu di jumlah. Itu asalnya dari sini nih. Saya jelaskan kok dulu nah. Jadi kalau paralel seperti ini. Ini ada F. Pertambahan panjang ini K1 nah, ini K2. Nah, pertambahan panjangnya ini kan sama. Jadi delta X itu sama saja dengan delta X1 sama dengan delta X2. Itu sama, delta X-nya. Nah, ini F-nya ini bekerja pada dua buah benda ini. Ya, pada di sini. Artinya apa namanya? Gayanya itu dibagi dua gitu loh. Jadi F-nya itu nanti sama dengan apa? F1 ditambah dengan F2. Karena dibagi dua mini. Nah, sekarang ini F ini kan berarti sama dengan K total dikalikan dengan delta X. Nah, ini sama aja dengan delta X. Nah, F ini kan berarti sama dengan K1 kali delta X juga kan? Ditambah dengan K2 dikalikan dengan delta X. Nah, ini berarti K total dikalikan dengan delta X sama dengan delta X kalikan K1 ditambah dengan K2. Delta X-nya kan sama. Ini, delta X dengan delta X. Maka K total sama dengan K1 ditambah dengan K2. Ini paralel. Berarti K paralel itu sama dengan K1 ditambah dengan K2. Jadi kalau ada misalnya 5 pegas paralel, maka K paralel itu sama dengan K1 tambah K2 ditambah bla 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 sampai dengan K ke N. Itu kalau ada N paralelnya, begitu. Dari sini itu aslinya. Itu kalau paralel. Ya, jadi kalau paralel itu rumusnya di jumlah. Ini. Di jumlah. Oke?
Udah dijelaskan ya di sekolah yang ini ya? Kenapa bisa dijumlah ya? Nah, kalau yang seri, toh, kalau yang seri, misalnya begini, toh. Jadi ini adalah K1, K2, K3, ini ditarik dengan gaya F. Pertambahan panjangnya, delta X-nya itu berarti sama dengan delta X1 ditambah delta X2 ditambah dengan delta X3. Ini panjang seluruhnya. Nah, delta X itu kan sama dengan F dibagi dengan K total kan? Ini berarti sama dengan F1 dibagi dengan K1 ditambah F2 dibagi K2 ditambah F3 dibagi dengan K3. Nah, F-nya ini kan semuanya sama. Berarti ini sama dengan F dibagi dengan K total sama dengan F dikalikan 1 per K1 tambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. F-nya dicoret. Ini F-nya sama. Maka 1 per K total sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3. Atau 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 ditambah bla bla bla, ya, tergantung ada berapa banyak, 1 per K ke N. Seperti itu dari situ. Itu kenapa harus ditambah, kenapa harus dikurang. Oke, bisa? Bisa, Nek? bisa, Bu. Oke ya. Sekarang kita ke soal nomor 12. Sebuah kawat dengan luas penampang, berarti A, sama dengan 4 mm persegi ditarik dengan gaya F 3,2 Newton hingga bertambah panjangnya dari, berarti ini L sama dengan 80 cm. Oh, menjadi ini L0 nih, L0 lalu L-nya sama dengan 80,04 cm. Dari sini kita bisa cari delta L nih, berarti sama dengan 80,04 cm dikurangi dengan 80 cm, berarti 0,04 cm ya. Kemudian apa? Hitunglah tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Jadi yang ditanya, tegangan, to, regangan, ditanya berapa. Oke, nah untuk tegangan itu kan sama dengan F dibagi dengan A. Maka sama dengan 3,2 Newton dibagi 4 mm persegi. Berarti 0,8 Newton per milimeter persegi. Atau 8/10⁵ Newton per meter persegi. Ini milimeter, sorry. Milimeter persegi. Ya, oke. Regangan itu sama aja dengan delta L dibagi dengan L. Berarti 0,04 cm dibagi dengan 80 cm. Ini L-nya pakai L0 nih. Jadi sama dengan 4 dibagi dengan 8.000 atau 1 per 2.000. Nah, modulus elastisitas itu sama dengan tegangan dibagi regangan. Berarti sama dengan 8 kali 10⁵ Newton per meter persegi dibagi dengan 2/10⁵. Ya. Nah, 8 bagi 2 sama dengan 4. 10⁵ bagi 10⁵ berarti 10⁵2. Newton per meter persegi atau sama dengan 400 Newton per meter persegi. Begitu. Oke? Nomor 13 ya. Di soal nomor 13 itu seutas kawat piano dari baja memiliki panjang L sama dengan 1,5 meter. Diameter itu D ya. D sama dengan 0,2 cm. Ini kamu bisa cari A nih, sama dengan 1/4
pi D kuadrat. Berarti 1/4 kali 3,14 dikalikan dengan 0,2 cm pangkat 2. 1/4 kali 3,14 kali 0,04 ya, cm persegi. Berarti ini sama dengan 1/4 kali 3,14 kali 4, 10 pangkat minus 2 cm persegi. 4-nya coret, berarti 3,14, 10 pangkat min 2 cm persegi. Kalau mau diubah ke meter persegi, berarti kali lagi 10 pangkat minus 4. Jadi sama dengan 3,14, 10 pangkat min 6 nih, meter pangkat 2. Itu A-nya. Kemudian besar gaya tegangan kawat jika kawat itu memanjang. Kawat itu memanjang berarti delta L nih, sama dengan 0,3 cm. Modulus elastisitasnya yaitu ini sama dengan 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter pangkat 2. Cocok ini kita ubah ke meter pangkat 2. Nah, epsilon yang ditanyakan itu F sama dengan berapa? Ini kan sama dengan F dikalikan L dibagi dengan delta L dikalikan dengan A kan? Maka F sama dengan epsilon dikalikan dengan delta L dikalikan A, kita bagi dengan L. Kasih masuk nih. 2, 10 pangkat 11 Newton per meter persegi. Delta L-nya ini berarti harus diubah menjadi 3, 10 pangkat min 3 meter. 3 kali 10 pangkat min 3 meter kali 3,14, 10 pangkat min 6 meter pangkat 2. Lalu ini 1,5 kan boleh ditulis sama dengan 3/2 kan? Meter kan? Jadi ini 3/2 meter. Nah, kalau begitu berarti ini meter pangkat 2 dengan meter pangkat 2 hilang. Ya. Meter dengan meter hilang. 3 dengan 3 hilang. 2-nya naik, berarti jadi 4. 4 kali 3,14 kali 10 pangkat 11 dikurangi 3 dikurangi 6 berapa? 2 ya. Newton nih satuannya nih. Nah, berarti ini 16 5 12,56 10 pangkat 2 Newton atau sama dengan 1,256 10 pangkat 3 Newton. Atau boleh ditulis 1256 Newton, ya nggak apa-apa. Seperti itu. Oke? Ya, Bu. Ya. Nomor 14. Sebuah pegas panjangnya 15 cm. Berarti L sama dengan 15 cm. Digantungkan vertikal. Jika diberi gaya, jadi ini L0 aja ya. F1 sama dengan 0,5 Newton. Panjangnya menjadi 25 cm. L1 sama dengan 25 cm. Dari sini berarti delta L1, delta L-nya ya delta L1 sama dengan L1 kurang L0, maka sama dengan 25 cm dikurangi dengan 15 cm sama dengan 10 cm. Berapakah panjang pegas jika diberi gaya? Jadi kalau F2 itu sama aja dengan 0,6 Newton, ditanyakan L2 sama dengan berapa. Nah, ini kita pakai konstanta pegasnya kan sama. K2 kan sama dengan K1. Jadi F2 dibagi dengan delta L2 sama aja dengan F1 per delta L1. Berarti delta L2 dikalikan F1 sama dengan delta L1 kali F2.
Maka delta L2 sama dengan delta L1 kali F2 dibagi dengan F1. Jadi delta L2-nya, delta L1-nya 10 cm kali F2 0,6 Newton bagi dengan 0,5 Newton. Ya, ini sama aja dengan 10 cm kali 6 per 5. Coret berarti sama dengan 12 cm. Maka L2 sama dengan L0 ditambah dengan delta L2. Jadi 15 cm ditambah 12 cm sama dengan 27 cm. Gitu, Mek. Muter-muter di situ saja. Gampang sih. Tidak susah gitu. Oke. Sekarang kita ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 15. Ada tabel. Tunggu. Saya bikin dulu tabelnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angkanya sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 40, 49, 58, 67, 76, 80, 84. Oke, beban dalam Newton. Berarti ini beban. Beban dalam Newton. Ini sama aja dengan F ya. Kemudian panjang. Ini sama aja dengan L ya. Dalam meter. Oh, milimeter tahu ah. Dalam milimeter. Kemudian, oh dicari di pertambahan panjang. Panjang, berarti ini delta L. Pertambahan panjang itu sama saja dengan delta L dalam milimeter juga. Kalau yang di sini kan belum ada, berarti 0. Pertambahan panjangnya berarti pas gayanya 1, 49 dikurangi 40, maka ini 9. Lalu ini dikurangi ini, berarti 18. Ini dikurangi ini, berarti berapa? 27. Ini dikurangi ini berapa? 36. Ini dikurang ini sama dengan 40. Ini dikurang ini, berarti di sini adalah 44. Seperti itu. Itu pertambahan panjangnya. Tentukan beban yang untuk menghasilkan. Berarti ini sebetulnya kita bisa pakai K nih. Untuk menghasilkan pertambahan panjang. K-nya itu bisa pakai di sini. Ini kan jadi di sini toh. F sama dengan 1 Newton, delta X sama dengan 9 cm, milimeter. 9 milimeter. Nah, kemudian yang A punya, di sini delta X-nya sama dengan 35 milimeter. Ditanyakan F-nya sama dengan berapa? Dari sini, Mi, ini kan bisa cari K. K kan sama dengan F dibagi dengan delta X. Yang mula-mula ya, 1 Newton dibagi dengan 9 mm. Sama dengan 1/9 Newton per milimeter. Ini kalau cari F berarti sama dengan K dikalikan dengan delta X. K-nya berarti ini 1/9 Newton per milimeter kita kalikan dengan 35 mm. Berarti sama dengan 35 per 9 Newton. Jadi sama dengan berapa? 4 ya. Berarti selisih berapa?
27 ya, 27, 8 ya, 8/9 Newton. Begitu, Mi? Itu untuk menjawab yang A. Sekarang yang B punya beban yang diperlukan untuk menghasilkan pertambahan panjang. Oh, agar panjang pegas menjadi 65. Jadi kalau L sama dengan 65 mm. Berarti delta L sama aja dengan L dikurangi L0, berarti 65 mm dikurangi 40 mm. Sama dengan 25 mm. F berarti sama dengan K kali delta L atau delta X ya, sama aja. Berarti K-nya tetap pakai ini, 1/9 Newton per milimeter. Kita kalikan 25 mm. Jadi 25/9 Newton. Berarti 2. 18. 7/9 Newton. Begitu. Oke? Bu, itu yang Mhm. dikurang kan? Mana? Ini. Yang Jadi L0 yang ini. L0 itu yang 40 pada saat F0. L0 sama dengan 40 mm. Ini kan? Udah ada gaya kan? terus pertambahan panjangnya Pertambahan gimana panjangnya berarti panjangnya dikurangi dengan panjang mula-mula nih. Itu kan panjangnya menjadi 65 kan? Menghasilkan panjang toh? Menghasilkan panjang pegas menjadi, berarti itu L. Yang di sini tidak, yang di soal A itu memang pertambahan panjang. Menghasilkan pertambahan panjang 35, itu berarti delta L langsung atau delta X, begitu. Oke? ya, Bu? Oke, sekarang nomor 16. Di soal nomor 16, sebuah pegas bertambah panjang, berarti delta X. Kita sebut delta X1 aja, nggak apa-apa. 10 mm ketika ditarik oleh gaya 2 Newton. Berarti F1 sama dengan 2 Newton. Lalu yang A, berapa pertambahan panjangnya? Jadi delta X2 ini sama dengan berapa pada saat ditarik oleh gaya sebesar 5 Newton. F-nya. Lalu yang B yang ditanyakan, berapakah gaya tarik? F2 sama dengan berapa agar delta X-nya sama dengan 6 mm. Berarti ini delta X ya, delta X2 aja, enggak apa-apa, 6 mm. Nah, konstanta pegasnya kan sama. Jadi K2 sama dengan K1. Berarti di sini adalah F2 dibagi dengan delta X2 sama dengan F1 per delta X1. Maka di sini kita kali silang ya, delta X2 F1 sama dengan delta X1 F2. Berarti delta X2 sama dengan delta X1 F2 dibagi dengan F1. Delta X1 itu sama dengan 10 mm. F2-nya 5 Newton dibagi dengan 2 Newton. Ini coret 5 kali 5, berarti 25 nih. Jadi 25 mm. Begitu. Ini yang A. Lalu yang B, untuk cari F, pakai ini lagi. Jadi di sini F2 per delta X2 sama dengan F1 per delta X1. Maka F2 sama dengan F1 delta X2 dibagi dengan delta X1. Berarti F1-nya sama dengan berapa? 2 Newton kan? Kali delta X2-nya kan sama dengan 6 mm. 6 mm. Dibagi delta X1-nya sama dengan 10 mm. Mili-mili coret. Berarti ini sama dengan 12/10 Newton. Atau sama dengan 1,2 Newton. Oke, begitu. Bagaimana? Bisa? Ada pertanyaan enggak, Mei? Enggak, Bu. Enggak ada, Mi. Apalagi? Masih ada lagi enggak?
nomor 18, Bu. Hmm? Nggak ada, Mi. Nggak ada, Mi. Siapa tuh ada soal lain lagi? Atau mau bahas matematika? Boleh? Hari Jumat matematika, Bu. Hari Jumat mau matematika? Bu. Oke, Mi. Ya, oke. Nah, nanti Ibu kirim ya. Oke? Ya, Bu. See you. God bless ya. Salam buat Cece ya. Sama Mama Papa ya. Bye-bye. Bu.